Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, ketemu lagi dengan saya Joko Utomo Hadibroto atau bisa dipanggil dengan Mas Broto. Kali ini di mata kuliah Project Strategic Communication, Project SC. Oke, mata kuliah yang sangat keren, mata kuliah yang sangat memicu adrenalin karena harus menghasilkan banyak hal dari mata kuliah ini. Nanti akan kita bahas ke depan. Oke, pada pertemuan pertama kali ini kita hanya akan berkenalan dengan mata kuliah ini. Terus kita akan bahas tentang GPPP-nya. Terus kemudian kontrak kuliahnya. Oke, kita masuk sekarang. Referensinya, ini ada 3 buku yang saya jadikan referensi. Nanti teman-teman bisa lihat, bisa cari. Kayaknya nggak susah kok bukunya. Ada 2 buku berbahasa Inggris dan juga ada 1 buku berbahasa Indonesia. Sepertinya di perpus ada. Kalau nggak ada, ya cari di perpus yang lain. Oke, nggak susah bukunya. Silahkan sambil dilihat nanti. Oke, capaian pembelajarannya. Pada capaian pembelajaran mata kuliah proyek SC ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu melaksanakan dan mengembangkan proyek SC untuk organisasi nirlaba atau UMKM, usaha mikro kecil menengah, yang akan kita kerjakan itu. Oke, yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu untuk membuat perancangan strategi komunikasi berdasarkan tahapan yang harus dilakukan, mulai pengenalan terhadap khalayak sasaran sampai monitoring dan evaluasi, mampu memilih dan memilah program komunikasi strategis yang tepat dalam mengelola perencanaan. Lalu yang ketiga, mampu bekerja sama dalam kelompok untuk merancang pelaksanaan proyek SC dan memahami kode etik profesi komunikasi. Ingat, mata kuliah ini adalah mata kuliah yang dikerjakan secara tim. Teman-teman harus bisa bekerja di dalam tim. Seringkali karena kenyataannya begitu, bahwa pekerjaan bahkan di dalam sebuah lowongan pekerjaan pun ditulis persyaratannya adalah mampu bekerja di dalam tim. Kita harus bisa menurunkan ego kita, harus bisa menurunkan egois. Tadi udah dibahas ya, sama aja sih. Ya intinya begitulah. Oke, kita bisa menghargai orang lain, bisa menghargai pendapat orang lain. Oke, selanjutnya deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini mempelajari tentang proses perencanaan strategi komunikasi di dalam organisasi nirlaba atau usaha kecil. Memahami tahapan dalam membuat sebuah perencanaan. Terus, serta memahami adanya perubahan serta krisis dalam organisasi yang menyebabkan adanya interaksi dengan stakeholder. Oke. Kita bahas lagi nanti. Kita next dulu. Penilaiannya adalah 30% nilai UTS berupa pengumpulan proposal, lalu 30%-nya lagi adalah pelaksanaan proyek, 20% adalah dari tugas-tugas. Selanjutnya yang keempat, 20%-nya lagi termasuk bimbingan penyusunan proposal dan pelaksanaan kegiatan. Keaktifan teman-teman juga akan saya nilai. Teman-teman yang hanya datang, duduk, diam, munculin foto di Gmeet atau di Zoom Meet, terus kemudian diam, ditanya diam aja, barangkali nanti akan mempengaruhi nilai teman-teman. Biar teman-teman fokus, jangan sampai teman-teman nyalain
Google Meet, nyalain Zoom, seolah-olah ada di kelas, padahal teman-teman lagi main basket. Padahal mungkin lagi nimba. Oke. Selanjutnya, proyek apa yang akan dilaksanakan? Yang pertama adalah membantu pelaku UMKM untuk masuk ke platform layanan pesan antar makanan khususnya daerah Jabodetabek. Pesan layanannya apa? Misalnya katakanlah saya sebut merek ya, misalnya adalah GrabFood, GoFood, atau misalnya Shopee Food misalnya gitu. UMKM akan dibantu proses pendaftaran pada aplikasi layanan pesan antar makanan hingga berhasil. Benar-benar sampai berhasil dan terdaftar pada aplikasi layanan pesan antar makanan tersebut. Dan UMKM dapat melaksanakan penjualan pada platform tersebut. Saya pikir ini penting karena sekarang ya teman-teman mahasiswa bahkan juga banyak yang melakukan itu. Malas keluar, malas beli, cukup dengan satu sentuhan jari makanan datang. Makanya kita peduli terhadap UMKM, kita peduli terhadap kelangsungan hidup mereka, kita peduli terhadap peningkatan penghasilan mereka, sehingga di mata kuliah ini kita akan membantu mereka. Mudah-mudahan menjadi keberkahan buat kita semuanya. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah mempromosikan UMKM melalui media sosial. Setelah didaftarkan, jangan didiemin aja. Kita bantu lagi. Kita foto-foto produknya. Setelah foto-foto produknya, kita edit. Kita susun. Kita desain agar fotonya menjadi menarik. Kita buat jadi sebuah flyer. Terus kemudian kita promokan di media sosial kita. Termasuk juga nanti secara khusus kita juga akan membuat satu akun media sosial untuk menjadi media promo bagi UMKM yang memang sudah terbina. Maksud saya sudah menjadi bagian dari mata kuliah ini. Oke. Terus kemudian selain foto pasti juga kita bisa membuat video yang nanti juga akan kita upload, akan menjadi satu media promosi. Oke. Selanjutnya yang keempat adalah meningkatkan kembali penjualan UMKM di Indonesia, khususnya UMKM yang berada di daerah Jabodetabek agar dapat bangkit kembali dari keterpurukan penjualan yang diakibatkan oleh wabah virus corona. Ya, diakui atau tidak, memang semuanya kita terhantam. Mari kita saling bahu-membahu untuk kemudian bangkit kembali. Selanjutnya, siapa sih yang menjadi targetnya? Ya pastinya adalah UMKM yang ada di Jabodetabek. Pertama itu wilayahnya dulu dari sisi geografisnya. Lalu yang kedua, UMKM yang memang belum terdaftar di layanan pesan antar makanan. Yang ketiga adalah UMKM pastinya dengan produk makanan. Kalau produknya sandal jepit ya belum, karena kita lagi fokus di sini. Oke. Kita lanjutkan. Teknis pelaksanaannya seperti apa? Mahasiswa akan dibagi dalam kelompok. Ada kelompok besar, kelompok yang nanti mewadahi satu kelas, dan juga ada kelompok-kelompok kecil. Kelompok kecil ini nanti akan terkumpul dari 3 orang. Kelompok ini terbentuk dari 3 orang. Tiap kelompok bertugas untuk mencari UMKM, kelompok kecil maksudnya, bertugas untuk mencari UMKM untuk dibantu didaftarkan di marketplace atau di layanan pesan antar makanan. Kita coba tawarkan, Pak, produknya cakep nih Pak, Bapak sudah terdaftar belum di layanan pesan antar makanan atau misalnya di marketplace? Belum, saya nggak ngerti caranya gimana. Oke Pak, kami dari Vkom UP Peduli UMKM akan membantu Bapak. Barangkali Bapak berkenan, gimana? Oh iya Mas, terima kasih sekali. Oh iya Neng, terima kasih sekali.
Oke, kira-kira begitu. Terus setelah terdaftar, mahasiswa yang tergabung dalam kelompok kecil harus membantu promo di media sosial dengan tadi memfoto, mengedit foto, terus kemudian mendesain sehingga nantinya akan menjadi sebuah media promosi, sarana promosi. Lalu selanjutnya, selain kelompok kecil, satu kelas juga akan dibuat dalam satu kelompok besar. Layaknya sebuah manajemen kelas ini, kelompok besar ini akan bekerja agar proyek bisa terlaksana, agar kegiatan cita-cita baik kita ini bisa terlaksana. Lalu selanjutnya, dalam kelompok besar akan dipilih 4 orang sebagai pengurus harian, yaitu pimpinan proyek, wakil pimpinan, sekretaris, dan juga bendahara. Terus, apakah di luar itu tidak berguna atau tidak bermanfaat? Ya udah, karena sudah ada pengurusnya yang bekerja job desk-nya seperti itu. Enggak dong, yang lain juga berguna dong. Ini kan namanya juga kerja tim. Semua sangat diperlukan. Oke. Selain itu, juga akan dibentuk beberapa divisi, yaitu yang pertama adalah divisi sosial media manajemen, bertugas untuk mengatasi segala urusan yang berkaitan dengan promosi pada akun media sosial yang telah dibuat. Akun media sosial yang nanti akan kita buat adalah Vkom UP Peduli UMKM di Instagram. Terus yang selanjutnya, membuat program kampanye promosi yang terencana. Kita harus bikin program yang terencana nih. Perencanaan menjadi sangat penting. Apa yang akan kita lakukan, apa goalnya, terus evaluasinya seperti apa. Kemudian, mengingatkan kelompok kecil untuk membuat flyer, brosur maupun video lalu diunggah ke IG. Itu tugas dari kelompok besarnya. Oke, di bawah ini adalah beberapa contoh karya mahasiswa yang sudah berhasil untuk membantu UMKM, yang teman-teman nanti bisa lihat ini. Ada yang namanya adalah soto mie ajuan, terus kemudian nasi uduk aini, terus kemudian kebab mini. Ini ada beberapa contoh, teman-teman mahasiswa nanti bisa lihat. Teman-teman mahasiswa juga nanti akan seperti ini kira-kira. Produknya ya namanya UMKM. Apa dong? Nasi uduk ya pasti boleh, pecel lele kenapa enggak? Justru memang target sasaran kita adalah mereka, bukan pengusaha besar, bukan. Mereka sudah punya tim marketing sendiri. Justru yang akan kita angkat adalah UMKM, bagaimana meningkatkan taraf hidup UMKM, pelaku UMKM. Oke, ini juga ada contoh-contoh yang lain. Ada warung gareng bude, terus ada frozen food, dan macam-macam. Nanti teman-teman silahkan bisa sambil dilihat. Oke, terus selanjutnya adalah divisi pendaftaran ke tadi aplikasi layanan pesan antar makanan atau ke marketplace. Divisi ini bertugas untuk mencari segala informasi terkait pendaftaran UMKM di layanan pesan antar makanan atau marketplace. Mendaftarkan UMKM, ini cut lagi nih. Divisi pendaftaran layanan pesan antar makanan marketplace. Bertugas untuk mencari segala informasi terkait pendaftaran UMKM di layanan pesan antar makanan atau di marketplace. Oke, jadi kita sudah terbentuk, kita sudah ada divisinya masing-masing, kelompok kecil bekerja sesuai dengan porsinya, sehingga nanti program ini harapannya bisa berjalan, bisa memberikan manfaat. Sebaik-baik orang adalah orang yang paling memberikan manfaat untuk orang lain. Maka marilah kita memberikan manfaat untuk orang lain. Oke, teman-teman mahasiswa semuanya tetap semangat. Pertemuan selanjutnya akan kita bahas lebih detail langkah-langkah selanjutnya apa lagi.
perencanaannya apa aja. Oke teman-teman, saya tutup. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Kebetulan di sini malam. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.